Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Pramono, NIM 192022000065. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema 5, yaitu paham Islam dalam Muhammadiyah. Untuk yang poin pertama mengenai rekonstruksi Islam, keyakinan dasar, keagamaan, filsafat, keterbukaan. Jadi, pemimpin Muhammadiyah menyadari perlunya menafsirkan keyakinan dasar Islam untuk memberikan prinsip-prinsip pembaruan keagamaan dan sosial yang dipergunakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi orang-orang Indonesia. Jadi, rekonstruksi sendiri atau pembaruan ini bertujuan untuk mengatasi persoalan yang sebelum-sebelumnya. Dan usaha yang terjadi meliputi mengubah makna iman dari aspek-aspek luar kehidupan agama kepada pengetahuan yang lebih mendalam tentang dasar-dasar agama Islam. Pembaruan ini itu memberikan tekanan pada prinsip pemahaman dan pengalaman ajaran-ajaran agama Islam yang benar dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnatullah. Dan yang selanjutnya ialah menekankan pemenuhan spiritual sebagai prakondisi bagi pembaruan Islam dan menegaskan bahwa agama Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipandang ulama Muhammadiyah sebagai petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan spiritual dan material bagi kehidupan manusia di dunia serta akhirat. Di sini oleh karena itu filsafat keterbukaan keagamaan ini membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kemiripan dan perbedaan itu harus mendorong umat Islam untuk mengkaji agar menemukan kebenaran yang inherent dalam ajaran-ajarannya, karena sejatinya filsafat itu kan mencari kebenaran. Namun kembali lagi, semua itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnatullah atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya mengenai ibadah dalam konteks makna sosial yang luas. Para pembaharu Muhammadiyah berulang kali menekankan bahwa ajaran Islam mencakup aspek akidah, akhlak, dan ibadah, serta masalah-masalah sosial atau muamalah. Pemahaman dasar keagamaan melahirkan pandangan bahwa pengetahuan dan kebahagiaan merupakan elemen-elemen sosial yang penting. Maka dari itu ditekankan bahwa setiap muslim harus menguasai ilmu-ilmu di dunia, sebagaimana ia juga harus menguasai ilmu-ilmu agama. Jadi gini, setiap muslim itu diwajibkan pula untuk mencari ilmu pengetahuan untuk bekal di dunia, dan tidak lupa pula harus juga mencari ilmu pengetahuan agama untuk bekal di akhirat nanti. Selanjutnya adalah ciri menonjol etika Muhammadiyah ialah seruannya kepada setiap muslim untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama umat manusia. Dan di sini konteks ibadah dalam makna sosial itu melahirkan masyarakat Islam yang sesungguhnya, yang di situ kebijakan, kesejahteraan itu akan terwujud dan akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Ambil sebuah contoh, masyarakat itu kan tidak lepas dari makhluk sosial ya. Jadi manusia itu kan tidak bisa hidup diri sendiri. Maka dari itu bermasyarakat yang setiap individu selalu berhubungan dengan Allah juga dan manusia itu juga. Setiap muslim memiliki tanggung jawab sosial untuk diri sendiri dan masyarakat yang lainnya. Agama Islam itu merupakan agama yang merupakan jalan untuk memahami dunia dan membentuk hubungan antara Allah Subhanahu wa taala, masyarakat serta manusia itu sendiri. Filsafat praksis. Dalam merumuskan sebuah filsafat diperlukan analisis dan pemikiran yang cermat yang menghasilkan suatu gagasan yang mungkin diaplikasikan dalam tataran praksis tanpa mengabaikan doktrin Islami yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan juga hasil pemikiran para cendekiawan Muslim. Karakteristik ajaran Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi dan rasulnya selain untuk mengajak manusia menganut agama Islam dalam artian untuk berserah diri kepada Allah, mengesahkan Allah, dan beribadah hanya kepada Allah. Karakteristik ajaran Islam. 1. Islam adalah agama yang tauhid. 2. Islam adalah agama pemersatu, bukan pemecah belah. 3. Bersumber langsung dari Allah, universal, dan mencakup segala fitrah kemanusiaan. Yang dimaksud Islam adalah agama tauhid, yaitu iman kepada pencipta alam merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh setiap akal sehat. Pencipta itu ialah Allah yang hanya Dia saja
yang berhak disembah. Oleh karena itu, kalau memotong hewan atau nazar harus ditunjukkan kepadanya saja, terutama doa. Islam adalah agama pemersatu, bukan pemecah belah. Islam mengajarkan agar beriman kepada semua utusan Allah yang diutusnya untuk memberikan petunjuk kepada semua manusia dan untuk mengatur kehidupannya, dan beriman bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Jadi dalam semua agama tidak diajarkan melakukan kekerasan atau melakukan pemecah belah bangsa. Jika ada yang melakukan tersebut, berarti ya anggap saja tidak punya agama atau tidak masuk agama manapun. Yang ketiga, bersumber langsung dari Allah. Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad tidak membuat agama ini, tapi beliau hanya menyampaikan saja. Karena dalam kepastiannya Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Allah, diturunkan kepadanya. Universal. Islam sebagai agama universal artinya bersifat menyeluruh, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Dahulu sebelum masa kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam masih bersifat lokal, namun di masa kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam menjadi agama yang luas dan menyeluruh untuk segenap manusia. Yang kelima, mencakup segala fitrah manusia. Islam adalah agama yang fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari surat Ar-Rum ayat 30. Materi selanjutnya adalah ragam pemahaman Islam di Indonesia. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok banyak pemikiran atau paham Islam yang berbeda di Indonesia? Padahal kan umat Islam yang harusnya bersatu padu menjadi satu kesatuan malah dibelah-belah dan dipisahkan oleh perbedaan paham atau pemikiran mereka. Menurut Nurkolis Majid, kejadian ini dilatar belakangi oleh keprihatinannya dan pertanyaan dari orang-orang Indonesia pada masa itu. Kenapa? Karena pada masa itu umat Islam di Indonesia dinilai tertinggal oleh kereta Indonesia yang menuju ke stasiun modernisasi. Berikut adalah beberapa jenis-jenis pemahaman atau paham Islam di Indonesia. Saya tidak akan mengatakan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang paling benar, karena di sini bila telah menuju ke ranah agama, biarkan Anda sendiri yang memilihnya, karena sebuah agama adalah kepercayaan. Yang pertama adalah Islam fundamentalis. Islam fundamentalis yaitu sikap atau pandangan yang berpegang teguh pada nilai-nilai dasar dan pokok dalam Islam dan tidak mempertentangkannya dengan ilmu dan teknologi yang ada pada masa itu. Paham ini memiliki ciri-ciri eksklusif, doktriner, keras, radikal, dan politis. Yang kedua ada Islam teologis normatif. Paham Islam teologis normatif meyakini bahwa Islam adalah wahyu Tuhan yang wajib diyakini dan dipercaya oleh semua umat, dan kebenarannya mutlak tidak boleh diganggu-gugat. Amin Abdullah mengatakan ciri-ciri dari Islam teologis normatif ini adalah bercorak literalis, tekstual, atau skriptualis. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran Islam eksklusif.
Di sini pemikiran Islam eksklusif adalah pemikiran yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip diri sendirilah yang paling benar. Karena definisi ini, orang-orang penganut Islam eksklusif jarang menerima saran, masukan, dan pandangan orang lain yang bersifat dari luar. Maka dari itu, orang-orang penganut Islam eksklusif terkesan kolot, keras kepala, dan tertutup. Yang terakhir, ada pemikiran atau paham Islam rasional. Paham Islam rasional adalah paham di mana orang-orang atau umatnya tidak mengandalkan pendapat wahyunya saja, tapi dia juga menghubungkan dengan ilmu dan teknologi yang ada pada masa ini untuk menguatkan dalil-dalil yang ada di agamanya. Corak Islam seperti ini, seperti Islam rasional ini, banyak diikuti oleh muslim intelektual dan kaum akademisi. Itu tadi adalah 4 pandangan pemikiran Islam yang ada di Indonesia dari masa lalu hingga masa sekarang. Terlepas dari mana yang lebih benar, mana yang benar, dan mana yang salah, itu semua tergantung keyakinan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan saya menjelaskan tentang dasar pemahaman Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi, mungkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian saya menjelaskan manhaj tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki majelis tarjih dan tajdid yang bertugas melakukan pengkajian, penafsiran, dan penerapan ajaran dalam agama Islam. Secara harfiah, manhaj tarjih berarti cara melakukan tarjih. Istilah tarjih berasal dari disiplin ilmu ushul fikih yang berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat atau qaul fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Kegiatan ketarjihan adalah aktivitas intelektual untuk merespon berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari sudut pandangan agama Islam. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.